Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Bar dan kita masih berbincang bersama mantan Ketua KPU Jawa Barat periode 2018-2023 Bapak Rifki Ali Mubarok. Pak Rifki, dengan 3 catatan yang juga harus diantisipasi, terutama apalagi di Pilkada Jawa Barat ini dalam tanda kutip bahwanya Jawa Barat ini cukup panas dalam setiap pemilihan seperti itu. Karena pemilihnya terbanyak. Nah, pemilihnya terbanyak. Lalu juga kalau kita lihat sudah ada juga hasil dari para calon anggota legislatif, meskipun memang belum dilantik seperti itu, tapi di sisi lain juga sudah banyak yang berkoar-koar bahwa mereka ingin juga mencalonkan dalam pilkada. Nah, ini secara teknis sebetulnya seperti apa nih Pak? Kita ketahui bahwa pendaftaran sudah akan dimulai, tapi mereka belum dilantik. Betul. Jadi memang inilah persoalan kita hari ini. Ketika pemilu itu dilakukan lebih awal dari pilkada. Jadi kan anggota legislatif yang kemudian dia terpilih, otomatis mereka kan ingin ikut kontestasi. Namun karena ini baru, belum ada yang mengatur hal itu. Karena undang-undang pilkadanya menyatakan bahwa ketika anggota DPRD, ya mau DPR RI, DPRD Kota Kabupaten, Provinsi, dan RI itu ingin mencalonkan menjadi kepala daerah, mereka harus mengundurkan diri. Nah, bagaimana dengan calon terpilih kan? Mereka kan belum jadi anggota DPRD. Karena undang-undangnya kan anggota, sementara beliau yang bersangkutan kan masih calon terpilih, belum dilantik. Nah, maka pernah ada pernyataan dari KPU kan, tidak usah mundur karena memang belum dilantik kan, baru calon terpilih. Dia baru mundur ketika jadi anggota. Nah, cuma kan ada putusan MK bahwa calon terpilih itu harus menyampaikan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri, apabila sudah ditetapkan menjadi calon. Jadi otomatis calon terpilih ketika mau mencalonkan diri menjadi kepala daerah, maka yang bersangkutan harus bersedia membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri. Nah, pengunduran dirinya dilakukan setelah dia ditetapkan menjadi calon kepala daerah, walaupun belum dilakukan pelantikan. Oke, baik. Jadi tidak seperti batu, apakah terlihat seperti batu loncatan seperti itu atau seperti apa nih Pak kita lihatnya? Ya kan bisa jadi seperti itu. Artinya kan begini, sekarang ini kan orang syarat untuk menjadi calon kepala daerah kan harus didukung oleh partai politik. Betul. Dukungan partai politik itu direpresentasikan dengan jumlah kursi. Jadi kalau nyalon ya harus nyari kursi dulu kan. Dengan mencari kursi itu ya dia harus menyalonkan legislatif. Kan itu konsekuensinya. Nah, problemnya kan ketika calon terpilih ini harus mengundurkan diri, apakah calon terpilih itu mau nggak mengundurkan diri? Oke, jadi bisa saja ketika sudah ditetapkan, akhirnya memilih lebih baik jadi dewan, dan akhirnya penetapan juga gugur. Bisa jadi seperti calon itu. Bisa makanya kan harus memilih mau jadi calon kepala daerah atau mau jadi anggota dewan yang sudah jadi. Kan anggota dewan sudah terpilih, sudah pasti. Nah, calon kepala daerah kan pilihannya seperti itu. Sehingga konsekuensinya kalau itu dilakukan, bisa jadi ada kemungkinan satu calon misalnya, banyak calon yang mengundurkan diri kan. Betul. Yang calon terpilih ini karena terbentur, dia lebih memilih jadi calon legislatif dibanding calon kepala daerah yang belum pasti kan gitu. Berarti bisa kekhawatiran misalnya kekurangan kontestan di pilkada seperti bisa itu. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya kan partai politik yang harus menghadirkan calon berkualitas akhirnya terbentur dengan ketentuan itu. Kan gitu ya. Kecuali memang dia sudah punya pilihan. Makanya hari ini kan banyak calon yang bukan dari anggota DPRD. Baik. Menyikapi hal ini, penyelenggara sendiri dari pandangan Pak Rifki, apa yang harus diantisipasi sebetulnya pada saat hal tersebut akhirnya juga pendaftaran sudah dibuka, para calon anggota legislatif yang belum dilantik ini ada yang mendaftar, antisipasi seperti apa dari pandangan Pak Rifki harus dilakukan? Kalau untuk sebetulnya kan sekarang partai politik sudah mulai mengantisipasi kemungkinan banyaknya calon terpilih yang maju, tapi kemudian mengundurkan diri karena ada ketentuan itu. Makanya kan partai politik sekarang banyak yang membuka pendaftaran.
membuka seluas-luasnya bagi kader bangsa ini untuk mendaftar kan gitu sebagai kepala daerah. Antisipasi banyak calon internal, calon yang tadi terpilih itu tidak menjadi untuk mencalonkan kepala daerah, maka membuka kesempatan. Sehingga itulah yang bisa dilakukan oleh partai politik. Untuk itu KPU harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan partai politik supaya partai politik bisa menjaring calon sebanyak-banyaknya. Oke, Gitu. baik. Dan menghadirkan calon yang berkualitas. Oke. Jadi solusinya seperti itu, jangan sampai tanda kutip aji mumpung para calon anggota legislatif yang sudah terpilih ini dan akhirnya juga KPU yang digantung sendiri. Ini mau atau enggak? Mau maju atau enggak? Mundur atau ya sudah gitu. Jadi kalau banyak pilihan itu juga lebih memudahkan secara teknis di KPU. Iya, jangan sampai kemudian nanti jadi sengketa, sengketa pencalonan. Oke. Jadi akhirnya sengketa pencalonan itu kan kalau calon terpilihnya ternyata tidak jadi mengundurkan diri atau tidak bikin surat pernyataan gitu ya, atau kemudian di lain kesempatan dia mengundurkan diri. Jadi kalau calon kepala daerah kan jangan sampai menimbulkan permasalahan seperti itu di kemudian hari pada proses pencalonan, sehingga kan akan menghambat tahapan. Oke, baik. Menghambat tahapan dan akhirnya juga masyarakat juga bingung ketika misalnya melihat para calon anggota legislatif yang sudah mereka pilih, akhirnya ada di dua tempat. Betul. Makanya kan pemilihan ini pilihan untuk mengundurkan diri itu untuk meminimalisir rangkap jabatan atau memberikan kesempatan untuk memilih. Baik. Kalau dulu kan ketika tidak jadi kepala daerah bisa nyalek. Kalau sekarang kan ketika dia bisa nyalek terpilih, bisa jadi kepala daerah kan nggak bisa seperti, kecuali dia tidak jadi calon terpilih bisa ke kepala daerah. Oke. Jadi harus milih salah satu intinya itu. Oke. Tapi apakah cukup tadi berdasarkan hanya putusan MK saja bahwa memang ada harus surat pernyataan saja atau secara regulasi juga harus ada dari baik itu regulasi dari KPU sendiri atau seperti apa nih? Karena memang ada sempat pernyataan bahwa dari Ketua KPU RI sendiri bahwa ya sudah tidak usah mengundurkan diri seperti akhirnya direvisi. Ya, seperti itu. Karena memang ketentuan undang-undangnya itu berlaku bagi anggota legislatif gitu, bukan anggota yang terpilih. Maka kemudian nanti karena ini ada putusan MK, paling nanti seperti halnya Pilpres. Ditindaklanjuti dengan PKPU. Oke. Nah, sampai saat ini PKPU pencalonan belum ada. Oke, baik. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali pemirsa, nanti kita lanjutkan kembali. Ini soal juga seperti apa nanti masyarakat harus secara teknis, tadi juga ada beberapa catatan di awal, itu adalah soal partisipasi masyarakat. Nah, kalau berdasarkan target dari pemilihan Presiden dan juga Pilkada tentunya cukup tinggi di Jawa Barat, tetapi meskipun memang masih berkurang dibandingkan juga pada pemilu sebelumnya. Lantas seperti apa ya agar bisa stagnan ataupun juga bahkan tidak berkurang atau seperti apa di Pilkada agar partisipasi masyarakat ini betul-betul bisa hadir dalam pemilihan kepala daerah di 2024 di November mendatang. Tetaplah bersama kami dalam program iNews Jabar.